وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ini adalah segmen latihan 5 menitan yang membahas kaidah Al-Qur'an untuk jiwa dan kehidupan. Kaidah yang kedua berbunyi, asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa-apa yang kalian benci itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula apa-apa yang kalian sukai itu amat buruk bagimu. Ayat ini merupakan salah satu kaidah Al-Qur'an yang memiliki pengaruh mendalam untuk kehidupan, khususnya bagi orang-orang yang memahami dan mencermati kandungannya, yang menjadikannya sebagai petunjuk dan pembimbing. Dan kaidah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang keharusan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana fitrahnya dari manusia itu tidak mungkin menyukai adanya peperangan. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat An-Nisa menafsirkannya, yang membahas tentang seorang suami yang menceraikan istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apabila kalian tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Mungkin kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak. Para pemirsa hafizakumullah taala, jikalau kita mencermati arti kandungan di ayat yang pertama dan kedua, maka kita akan mendapati pada ayat yang pertama diawali dengan kewajiban jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang sakitnya fisik yang dialami oleh seorang mujahid ketika ia berada di medan perang. Kemudian yang di ayat yang kedua berbicara tentang perpisahan seorang suami istri, tentang derita yang dialami oleh mereka berdua. Dengan demikian, kita sekarang berada di hadapan sebuah kaidah yang mengatur urusan duniawi, fisik, dan kejiwaan. Dan inilah kondisi dan keadaan yang dimana yang selalu ada dalam diri manusia secara umum. Para pemirsa hafizakumullah ta'ala, betapa banyak seorang suami dan istri yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala belum mendapatkan seorang buah hati. Dan dengan kondisi tersebut, hatinya merasa sempit dan menjadikan kesedihan yang berkepanjangan. Tentu tidak atau belum mendapatkan seorang keturunan itu adalah hal yang biasa dan lumrah terjadi. Namun yang perlu diketahui, suatu hal yang tidak boleh terjadi adalah menjadikan kesedihannya itu terus menerus dan merasa dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dirinya mendapatkan, meraih aneka beragam kebaikan di dalam hidupnya. Para pemirsa hafizakumullah ta'ala, kesedihan merupakan suatu hal yang dialami oleh seluruh manusia. Bahkan Nabi dan Rasul pun merasakannya. Namun yang perlu ditekankan di sini adalah dilarangnya membatasi kehidupan atau kebahagiaan pada suatu hal tertentu dan menggantungkan dirinya kepada seseorang, laki-laki, wanita, ataupun orang tua. Maka dari itu, hendaklah seorang mukmin menghadirkan dirinya rasa tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, jikalau ia mendapati suatu peristiwa atau kejadian di luar dugaan, ia harus segera ingat akan kaidah yang sangat mulia ini. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Mungkin hanya ini segmen latihan yang dapat kami sampaikan di dalam video ini. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa di episode-episode selanjutnya insyaallah. Bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli hukman wa
وألحقني بالصالحين.